Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Newton. Hukum Newton ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Sir Isaac Newton. Beliau merupakan salah satu ilmuwan fisika yang sangat terkenal karena di usianya yang belum 30 tahun beliau berhasil menemukan beberapa konsep yang sampai sekarang masih kita pakai. Salah satunya adalah hukum Newton. Pada bab ini ada 3 poin yang akan kita pelajari. Sebab yang pertama tentang hukum Newton itu sendiri, nanti ada hukum 1, 2, dan 3. Kemudian yang kedua, kita juga akan mempelajari berbagai jenis gaya. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mulai dari hukum 1 Newton atau hukum kelembaman. Apa yang dimaksud dengan kelembaman? Nah, kelembaman adalah sebuah kondisi di mana suatu objek itu dapat mempertahankan posisinya. Misal kita menaruh pulpen di atas meja dan kita tidak memberikan gaya apapun terhadap pulpen tersebut, maka dapat dipastikan bahwa pulpen tersebut tidak akan berpindah ke posisi lain. Hal tersebut bisa kita sebut sebagai lembam atau kelembaman. Maka dari itu, formulasi untuk hukum yang pertama Newton itu diformulasikan sebagai sigma F sama dengan 0. Artinya adalah resultan gaya yang bekerja pada benda itu nilainya sama dengan 0. Gayanya ada yang bekerja pada benda, tetapi resultannya atau total gayanya itu sama dengan 0. Yang kedua adalah hukum 2 Newton. Di sini disebutkan bahwa percepatan atau A itu sebanding dengan sigma F atau gaya dan berbanding terbalik dengan M atau massa. Atau formulasinya dapat kita ubah menjadi sigma F itu sama dengan M dikalikan dengan A. M-nya adalah massa, A adalah percepatan. Yang ketiga adalah hukum 3 Newton. Di sini menjelaskan tentang hukum aksi-reaksi. Jadi sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Jadi gaya aksi yang diberikan itu besarnya sama dengan gaya reaksi, namun arahnya berlawanan. Contohnya adalah gambar, kalian bisa lihat bahwa F-nya gayanya adalah F1 itu gaya tarik anak terhadap pohon. Nah, ternyata pohon juga memberikan gaya tarik terhadap anak yang disebutkan sebagai F aksen. Atau kalau kita masukkan ke formulasi menjadi sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Oke, contoh soal bisa dilihat di sini. Sebuah benda masanya 20 kilo berada di atas lantai datar yang licin. Kemudian diberikan gaya sebesar 50 Newton dengan arah mendatar selama 4 sekon. Nah, pertanyaannya, yang A disuruh menentukan percepatan, kemudian yang B besar kecepatan saat T sama dengan 4 sekon, dan yang C adalah perpindahan yang dialami selama benda bergerak 4 sekon. Oke, dari soal kita bisa tahu bahwa M atau masanya 20 kilo, kemudian gaya atau F-nya 50 Newton. Kita masuk ke pertanyaan nomor 1 yang ditanyakan adalah percepatan. Langsung saja masukkan ke formulasi bahwa A sama dengan sigma F per M, masukkan F-nya 50 per M-nya 20. 50 per 2 sama dengan 5 per 2 atau 2,5, sehingga percepatannya 2,5 meter per sekon kuadrat. Oke, yang kedua disuruh menentukan kecepatan pada saat benda berada pada waktunya itu 4 sekon. Di sini kita gunakan rumus GLBB. Rumus yang pertama, kalau rumus GLBB itu kan ada 3. Kita gunakan rumus yang pertama bahwa VT sama dengan V0 plus AT. Nah, VT-nya itu kita sebut sebagai VS atau saat dia waktunya adalah 4 sekon. Jadi tinggal masukkan saja V sama dengan VA plus AT, di mana VA kecepatan awalnya untuk benda itu sama dengan 0, jadi dituliskan 0 plus A per T.
A-nya sudah kita dapat dari soal yang A-nya adalah 5/2, sementara T-nya adalah 4. Jadi V-nya diketemukan 10 meter per sekon. Jadi kecepatan yang dialami benda saat bergerak 4 sekon adalah 10 meter per sekon. Oke, yang ketiga, disuruh menentukan perpindahan yang dialami benda selama 4 sekon. Kita masukkan rumus GLBP yang kedua, yaitu delta S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0T itu disebutkan di sini sebagai VAT, di mana VA-nya ini sama dengan 0, kemudian T-nya itu 4 plus setengah AT kuadrat, setengah A-nya 5/2, T-nya adalah 4 kuadrat. Kemudian diformulasikan ini kita kerjakan sehingga ketemu bahwa delta SAB adalah 20 meter. 20 meter ini adalah perpindahan yang dialami benda setelah dia bergerak selama 4 sekon. Jadi di sini kita gunakan formulasi dari hukum Newton digabungkan dengan formulasi dari GLBB yang sudah kalian pelajari di semester 1. Sebab yang kedua adalah gaya atau force. Gaya yang kita pelajari di sini ada macam-macam, ada 4 ya. Yang pertama ada gaya berat, gaya normal, kemudian ada gaya gesek, dan gaya tegang tali. Yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat adalah sebuah gaya yang arahnya itu selalu menuju ke pusat bumi. Jadi arahnya itu selalu menuju ke bawah. Gaya berat disimbolkan dengan simbol W, bahasa Inggrisnya adalah wake. Rumusnya adalah W sama dengan M dikalikan dengan G. M-nya adalah massa, G-nya adalah percepatan gravitasi. Lalu bagaimanakah jika sebuah benda berada pada bidang miring? W-nya itu tetap mengarah ke bawah, namun sesuai dengan materi kalian di semester 1 tentang vektor, bahwa W itu harus diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Yang di sumbu X itu sebesar W sin theta, kemudian di sumbu Y itu W cos theta. Nah, nanti kalau ada soal seperti ini, silakan dimasukkan tetanya berapa, misalnya 30, 45, atau 60. Yang kedua adalah gaya normal. Gaya normal adalah sebuah gaya yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang. Seperti kalian lihat di gambar yang A, bahwa N-nya itu arahnya ke atas karena bidang W, bidang benda itu tegak ya. Kemudian kalau yang gambar B, benda ada di bidang miring, maka N-nya tidak searah dengan W, tapi dia segaris dengan W cos theta, arah N-nya itu agak miring. Yang ketiga adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah sebuah gaya yang arahnya itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Seperti kalian lihat di gambar, ada 3 orang yang mendorong mobil. Nah, ketika mobilnya bergerak maju, berarti gaya geseknya arahnya mundur atau ke belakang. Kalau kita berjalan ke arah kanan, maka gaya gesek antara sepatu kita dengan lantai itu arahnya ke kiri. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berjalan ke kiri, berarti arah gaya geseknya ke kanan. Gaya gesek dibedakan menjadi 2, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Apakah bedanya? Kalau statis itu ketika benda itu masih bergesekan dan dia itu belum bergerak. Contohnya ketika mobil akan didorong, kan sebelum dia bergerak dia akan mencapai gesekan maksimum. Nah, itu namanya gaya gesek statis. Setelah dia bergerak, maka gaya gesek yang bekerja itu adalah gaya gesek kinetis.